يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Apa kata istri? Sampai kadang kala anak-anak melihat kesian sama bapaknya. Kesian. Kenapa bapakku ini kayak kacung? Bapakku ini nggak bisa punya keputusan. Padahal dia jadi pemimpin. Dia mampu sebenarnya. Tapi kadang-kala istrinya bukan wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kudeta kepemimpinan itu. Yang salah siapa? Tetap salah suami. Kenapa engkau mau diatur sama istri? Kenapa engkau mau dipimpin sama istri? Engkau pemimpin. Kalau bicara, enggak istri ana alhamdulillah Ustaz. Baik, oh silakan. Kerjasama pemimpin itu perlu bantuan anak buahnya. Presiden negara ini, kalau presiden itu nggak punya menteri, nggak punya wakil, nggak punya menteri-menteri yang bantu dia, tutup negara ini. Peran para menteri sangat penting sekali. Makanya nggak boleh salah pilih menteri. Sebagaimana tadi, pemimpin di rumah nggak boleh salah pilih istri. Gimana kalau presiden diatur sama menteri? Begitu pula dalam rumah. Maka ingat, dua kriteria. Yang kedua karena memberikan nafkah. Maka suami nggak boleh malas. Dia harus bertanggung jawab. Aku punya kewajiban memberikan sandang pangan papa. Walaupun sedikit yang dia berikan, dia tetap berusaha. Seorang suami yang tidak salah pilih istri, kalau umpamanya dia di PHK, nggak punya pekerjaan, dia ngelamar sana, ngelamar sini, nggak dapat pekerjaan. Istrinya alhamdulillah bisa jualan kue, jualan baju, dapat uang. Istrinya tidak akan mengkudeta kepemimpinan. Karena dia tahu, tetap pemimpinnya suamiku. Seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Apakah Khadijah kemudian mengambil tampuk kepemimpinan dari Nabi SAW karena Khadijah yang kaya, dia yang punya uang? Nabi pekerjanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Uang yang diputar sama Nabi SAW dalam perdagangan, ya uangnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Khadijah tidak, tetap dia memposisikan dirinya, engkau suamiku. Ini bicara baiti jannati. Jadi rumahku jadi surgaku. Apa sih yang diinginkan sebenarnya? Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan di sini sebuah arahan. Kalau terjadi, yang pertama disebutkan fasalihat, wanita-wanita yang soleh itu adalah yang taat, yang patuh sama Allah, yang dia menjaga kehormatan dirinya dalam kondisi nggak ada suaminya. Itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kalau dapat wallati takhafuna nusyuzahunna. Allah memberikan arahan kepada kaum laki-laki. Kalau kalian dapat istri-istri yang kalian khawatir dia nusyuz. Nusyuz ini nggak nurut sama suami. Maunya sendiri. Nggak taat sama suaminya. Fa'idhuhunna. Apa yang harus dilakukan suami? Beri dia mau'idhah hasanah. Kasih nasihat. Bukan teriak-teriak. Bukan marah-marah. Mau'idhah hasanah. Ini kadang-kala dalam rumah tangga itu, istri salah. Suami memberi nasihatnya dengan teriak-teriak. Dengan marah dan emosi. Mau'idhah nggak kayak itu. Mau'idhah itu dari hati ke hati. Cari waktu yang tepat ya untuk memberi nasihat kepada istri. Kalau ternyata dia tetap wahjuruhunna fil madaji, maka tinggalkan dia sendirian di ranjangnya. Pisah ranjang. Atau satu ranjang tapi tidak menjamah istri. Ini Allah yang ngasih arahan langsung. Tata cara memperbaiki istri. Kemudian yang ketiga, wadribuhunna. Pukul mereka. Kalau memukul itu berguna dan bermanfaat. Kalau enggak, jangan. Fa'in ata'nakum. Kalau
dia taat sama kalian, jangan cari alasan untuk menyusahkan mereka. Ahibati fillah. Jadi kepemimpinan itu, tugas suami ini menjadi pemimpin, dia harus perhatian sama anak buahnya, sama rakyatnya, melindungi mereka dan memperbaiki mereka. Itu pemimpin yang baik. Maka tugas seorang pemimpin ini seperti kepala sekolah. Kita lihat kepala sekolah itu jarang masuk kelas. Jarang masuk kelas kepala sekolah. Ngajar juga kadang-kala enggak. Lalu siapa yang ngajar? Guru-guru, wali kelas. Jadi ada perempuan-perempuan mungkin yang mengatakan, Ustaz, suami Anda jarang hadir mendidik anak-anak kita. Anti yang mendidik. Tugas suami memberikan arahan kepada istrinya. Tapi kita perlu kehadiran orang tua. Nah, bayangin ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau meninggalkan istrinya. Hajar bersama putranya Ismail. Ditinggal di Mekah. Udah pergi Nabi Ibrahim. Siapa yang mendidik Nabi Ismail? Ibunya. Full. Iya, Nabi Ibrahim tentunya telah mendidik istrinya. Dan sekali-kali Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk melihat kondisi istri dan anak. Beliau tetap perhatian seperti itu. Namun peran yang paling utama adalah peran ibu kalau bicara mendidik anak. Sampai dikatakan al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'rab. Ibu itu adalah madrasah. Bukan SD, SMP, SMA, sekolahan. Ibu itu loh sekolah. Kalau engkau persiapkan dengan benar, maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang jaya di masa depan. Ahibati fillah, kemudian juga seorang suami harus paham, istri juga harus paham bahwasanya pasangannya ini bukan makhluk yang sempurna. Pasangannya ini memiliki banyak kekurangan. Kekurangan itu untuk dilengkapi. Kesalahan itu untuk diperbaiki. Jangan sampai kesalahan itu diungkit-ungkit yang akan membuat rumah tangga semakin menyusahkan. Bukan baiti jannati lagi. Kamu itu kayak gini. Jangan, diperbaiki. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taghabun ayat 14. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tashfahu wa taghfiru fa innallaha وَتَسْبَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiikum. Nah, Allah sebutkan di sini bahwa ternyata ada sebagian pasangan di hidup kita, sebagian anak-anak kita yang jadi musuh buat kita. Kita ingin menciptakan baiti jannati, ternyata
Yang ada rumah tangga ini mau ke neraka. Istri yang menghalangi suaminya dari bersedekah, ada. Anak-anak juga seperti itu. Atau suami yang menghalangi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk berbagi dengan fakir miskin. Istri yang tidak mengingatkan suaminya dengan sholat, tapi mengingatkan suaminya untuk belanja ke pasar. Padahal tempat yang paling dibenci Allah tuh pasar, yang paling dicintai Allah tuh masjid. Ada. Terus gimana caranya? Hati-hati menghadapi mereka. Perlu kehati-hatian. Terus kalau sudah terjadi istri kadangkala ya melakukan kesalahan. Atau anak-anak melakukan kesalahan. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh orang tua untuk memaafkan mereka. Dengan tidak memberikan sanksi kepada mereka. Ya nggak usah dimarahin mereka. Nggak usah dicaci. Nggak usah dimaki. Diampuni, ditutupi kesalahan. Ini yang perlu ada di dalam rumah tangga. Saling memaafkan. Saling mengingatkan kepada kebaikan. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Anak mengingatkan bapaknya, bapak mengingatkan anaknya. Kita lihat bagaimana rumah yang watawasau bil haq, watawasau bis sabr, maka insya Allah mereka akan bersama-sama menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara kesalahan, siapa yang tidak berbuat salah? Tapi seorang muslim itu dalam berumah tangga yang dilihat kelebihannya, bukan kekurangan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Innal mar'a khuliqa min dila, khuliqat min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau ingin luruskan, terus gimana? Fastamti'u fihinnal iwad. Engkau silahkan bersenang-senang dalam kondisi tahu perempuan itu bengkok. Maka sampai kapanpun seorang suami itu dituntut untuk bersabar menghadapi istrinya. Begitu pula seorang istri. Istri ini, wanita itu punya sifat yang perasa dan pelupa. Kenapa kalau saksi dari kalangan laki-laki itu cukup satu, kalau perempuan dua? Kenapa kok dua? Perempuan itu pelupa. Andai kata suaminya berbuat baik kepada dia 1 tahun full, lalu sang suami melakukan kesalahan. Satu kesalahan. Maka perempuan ini lupa dengan semua kebaikan suami. Rasulullah SAW mengatakan perempuan itu akan berkata, Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun. Jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan anak-anak. Di surga kita akan melihat anak-anak yang seperti mutiara yang bertaburan. Yang indah dipandang. Yang santun. Yang menghormati dan menghargai. Maka di dunia pun yang ingin baiti jannati, ya harus mendidik anak-anak dengan benar. Coba kita renungkan firman Allah di surat Al-Furqan. Ayat 72. Nah, di surat Al-Furqan, ayat 74. Nah, surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Itu yang diinginkan oleh para orang tua.
Ini doa bukan hanya untuk para suami. Ini doa juga untuk para istri. Dia berdoa memohon kepada Allah, hablana min azwajina, dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Jadikan anak-anak kami orang yang taat kepadamu, ya Allah, yang patuh kepadamu. Orang tua senang kalau melihat anaknya taat, patuh, beribadah dengan baik. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bukan maunya jadi orang biasa-biasa, enggak. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana menjadi pemimpin buat orang-orang bertakwa? Tentunya dia adalah orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya dan mengajak orang lain untuk menjadi orang-orang baik. Lengkap tuh udah. Ketika kita punya niat menikah yang benar, lalu kita tidak salah memilih pasangan, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikasih anugerah sama Allah dari kerabat kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari pasangan hidup kita, penyejuk pandangan kita, dan kita jadikan pemimpin buat orang-orang yang bicara masalah. Nggak ada rumah tangga yang sepi dari masalah. Sampai rumah Nabi SAW pun ada permasalahan. Bagaimana menyelesaikannya? Tentunya menyelesaikannya dengan kesabaran. Dengan tidak emosi. Dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Permasalahan ini apakah memang harus bercerai ketika terjadi? Atau kita harus bersabar? Ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Jangan kita mengedepankan emosi kita, nafsu kita, kemauan kita. Akhirnya tidak sedikit rumah tangga yang jadi neraka gara-gara semuanya tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya. Dan seperti biasa, alhamdulillah pertanyaannya cukup membludak Ustadz. Kita baca untuk pertanyaan pertama Ustadz. Mohon izin untuk baca pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mahasiswa tingkat akhir. Mungkin mahasiswi ya, karena ini untuk ummahat. Saya sering kali mendengar kajian muslimah dan biasanya para ummahat yang terkesan tertindas suami. Namun di keluarga saya terbalik Ustadz. Ayah saya Masya Allah sangat baik, bertanggung jawab dan sayang kepada keluarga. Namun ibu saya justru yang menurut saya membuat rumah selalu terasa menyesakkan. Meskipun sudah berhijab, tapi jauh dari kajian dan perilakunya jauh dari menenangkan. Ayah saya sudah berusaha memperbaiki, mulai dari cara lembut sampai keras, tidak ada perubahan. Saya dan adik bahkan sudah meminta ayah sampai untuk menalak ibu, tapi ayah selalu menolak karena percaya akan berubah suatu saat dan terlalu sayang pada ibu. Apa yang bisa kami anak-anak lakukan Ustadz? Situasi ini sudah berjalan bertahun-tahun. Saya juga takut kehilangan ridho dari ibu karena benci terhadap perilaku ibu yang jauh dari agama. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah jamaah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Jadi memang rumah tangga itu sama dengan kehidupan yang lainnya. Kita harus saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan itu adalah tali keimanan yang paling kokoh. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau tadi anak benci sama kelakuan ibunya, bencinya karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah benci sama ibunya. Allah nggak suka dengan kelakuan seperti itu. Maka kita pun turut benci, walaupun itu orang tua kita. Terus bagaimana sebenarnya? Apa yang harus dilakukan anak sekarang? Ahibati fillah. Masalahnya kita nih, menyelesaikan masalah tanpa kembali kepada Al-Quranul Karim. Tadi udah disebutin. Kita baca tadi di surat An-Nisa
ayat 34. Bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan arahan, kalau engkau kasih nasihat dengan cara yang baik, nggak mau, bukan teriak-teriak, bukan dengan kekerasan, tapi pisah ranjang. Ini masalahnya, ada seorang bapak, seorang suami, tahu suami istrinya nggak nurut, punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Masalahnya di siapa? Di engkau. Kata Allah suruh pisah ranjang. Jangan dideketin tuh istri yang nggak nurut. Kalau memang engkau ingin memperbaiki. Perempuan ini ketika suaminya butuh sama dia, malam hari, pagi hari kasih nasihat. Malam hari dikumpulin. Istri pasang badan dia. Dia nggak nurut sama suami. Dan dia tahu suaminya nggak bakal nyeraikan dia. Suaminya butuh sama dia. Suaminya cinta sama dia. Kalau benar engkau cinta, cintanya juga harus karena Allah. Cinta karena Allah seperti apa? Dia tadi ketika istri salah, engkau nurut sama Allah. Pisah ranjang. Maka itu mungkin yang terjadi kalau dikatakan niswa.